Oke guys, welcome back to my channel, di channel Yoli Musik. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera action, teman-teman. Yang dimana namanya itu cukup panjang banget ya, yaitu Brica B Pro 5 Alpha Edition 4K Mark IIs, teman-teman. Jadi sangat panjang banget ya. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kamera action ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Yoli Musik, teman-teman. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu kamera action B Pro 5. Nah guys, jadi kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu tentang apa saja kegunaan dan dimana saja bisa kita gunakan untuk si kamera B Pro nya. Nah, jadi di sini untuk bagian atas ini terdapat Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini ada dua foto seperti ini ya. Untuk dua foto ini kita bisa banget menggunakan B Pro ini di tempat-tempat yang lumayan ekstrim seperti ini. Contohnya seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di air, teman. Tanpa kita harus takut kamera kita lecet terkena batu misalnya ataupun terkena air ya ketika kita menyelam seperti itu. Karena kita sudah mendapatkan semacam casing waterproof, teman-teman. Jadi lumayan aman ya untuk packagingnya juga, dan juga untuk casingnya juga pasti aman tentunya. Dan di bagian bawah sini untuk harganya itu di 1.290.000 saja, teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah sini terdapat untuk resolusi videonya yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps, teman-teman. Jadi ini untuk resolusi videonya ya. Kemudian untuk fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst, teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga ada control view share. Nah, untuk control view share ini berfungsi atau bertujuan untuk kita bisa koneksikan ke handphone kita dan dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Dan ketika sudah koneksikan, kita langsung bisa monitoring lewat HP kita, teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 4K seperti ini. Untuk resolusinya ada dua LCD screen front and back atau depan dan belakang. Di sini juga ada external mikrofon dan juga terdapat true color, teman-teman. Dan di bagian bawah sini yaitu 40 mm ini artinya 40 meter, teman-teman. Nah, ini batas kedalaman yang bisa kita gunakan menyelam dengan casing waterproof, teman-teman. Jadi lumayan dalam banget ya, teman-teman. Sudah pastinya karena kita mendapatkan semacam casing waterproof. Dan di sini juga tertulis section record, save and share, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini inside the box-nya yaitu yang ada di bagian dalam dari B Pro-nya, teman-teman. Dan yang pertama itu sudah pasti kita mendapatkan satu unit B Pro nya ya, atau kamera actionnya. Dan itu bisa kita gunakan dengan cara merekam, juga bisa kita gunakan yang untuk membuat foto juga bisa. Kemudian di sini untuk casing waterproof-nya. Nah, untuk casing waterproof ini sudah pasti kita gunakan untuk melindungi si B Pro nya, teman-teman. Ketika kita ingin keluar menggunakan B Pro nya, kita harus tetap menggunakan casing waterproof-nya agar kamera tetap aman. Kemudian di sini ada handlebar mount dan ada juga untuk quick release mounting-nya. Di sini juga terdapat tripod mounting, teman-teman. Jadi tripod mounting ini adalah berkaitan dengan si casing waterproof-nya, teman-teman. Untuk casing waterproof-nya kita bisa masukkan ke tripod mounting ini, teman-teman. Jadi dengan cara seperti itu kita dapat mengkoneksikan si waterproof-nya ini ke tripod mounting-nya. Nah, untuk tripod mounting ini bentuknya itu semacam tongkat yang bisa kita pegang. Nanti bakalan saya perlihatkan juga. Dari sini ada 3 unit of 5V amps, charger unit, base mount with adhesive, Li-ion baterai, dan juga ada quick open back casing, teman-teman. Nah, untuk open back casing ini fungsinya yaitu untuk cadangan dari si casing waterproof-nya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ketika yang ini rusak, kita dapat menggunakan open back casing cadangannya. Dan di sini juga untuk charger unit ini dapat kita gunakan untuk menambah daya kembali si baterai Li-ion baterainya.
seperti itu ya. Dan untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman, mAh ya. Jadi dengan daya baterai yang lumayan sangat besar itu, tentunya kita tidak perlu atau tidak usah ketakutan kehabisan baterai kita atau baterainya cepat drop. Kemudian di sini juga untuk USB kabelnya. Di sini kita mendapatkan USB kabel yang itu sudah pasti untuk mencharging si baterainya juga teman, dengan cara mengkoneksikan ke charger unit ini, kepala chargernya. Kita koneksikan, kemudian kita koneksikan lagi ke Bipro kita teman. Di sana juga ada portnya atau tempat untuk USB-nya. Nah, selain kita gunakan untuk mencharging, kita juga dapat menggunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat seperti komputer dan juga laptop kita teman. Nah, ketika sudah kita koneksikan seperti itu, maka kita bakalan bisa untuk mencomot filenya teman, memilah dan memilih atau menghapus dan menyimpan foto dan video mana yang harus disimpan. Nah, seperti itu ya untuk dikoneksikan ke perangkat seperti PC ataupun laptop kita. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini fungsinya adalah untuk pegangan di jari kita teman. Dan fungsinya itu untuk bahannya itu terbuat dari kain yang bisa kita copot. Nanti bakal saya perlihatkan juga untuk bagian strapsnya. Dan di sini juga ada eksternal mikrofon teman-teman. Untuk eksternal mikrofon sudah pasti fungsinya itu adalah untuk menjernihkan suara video kita teman-teman. Nah, ketika kita merekam video, audio kita bakalan terdengar lebih jernih dan juga jelas. Dan sini juga terdapat extender for external microphone, dan ada juga untuk bagian skeleton casingnya teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk spesifikasinya, untuk yang pertama di sini ada sensornya yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu ada video, yaitu resolusinya ada MP4 H264 30 fps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Nah, jadi semakin HD atau semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula penyimpanan yang harus dihabiskan. Jadi kalian harus menggunakan memori yang lumayan cukup besar. Kemudian di sini ada untuk fotonya, yaitu formatnya itu adalah format JPEG. Dan di sini ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Kemudian di sini untuk lensnya itu, untuk fix fokusnya itu adalah f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian untuk 170 derajat ini adalah untuk wide angle-nya teman-teman, atau kecekungan dari hasil fotonya teman-teman. Ini cocok banget untuk kalian yang pencinta panorama. Kemudian di sini ada screen-nya, yaitu bagian frontnya atau depannya 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian belakangnya adalah 2 inci LTPS LCD teman-teman. Kemudian di sini portnya itu ada masing-masing satu ya. Yang sini pertama ada USB port, yaitu portnya itu 1. Kemudian ada HDMI portnya juga 1, dan ada juga untuk eksternal mikrofon yang berukuran 2,2 meter, yaitu portnya juga 1. Dan sini ada untuk microscare-nya, yaitu slotnya itu ada 1 teman-teman. Dan di sini connection-nya itu WiFi-nya 802.11 BGN range up to 25 M². Kemudian untuk penyimpanannya itu adalah storage-nya adalah 64 GB. Jadi ini cocok banget untuk resolusi 4K teman-teman. Sudah 64 GB langsung memorinya. Kemudian di sini ada baterainya, yaitu 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai. Ini bisa kita charger ulang lagi ketika sudah mulai drop. Dan dimensionnya itu adalah unit only 60x41 x 22 mm. Kemudian di sini weight-nya itu adalah unit only 65 gram teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian di sini waterproof-nya up to 40 m deep.
yaitu kita bisa menyelam sampai batas kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproof-nya saja, teman-teman. Kemudian di sini ada burst-nya, foto mode burst, yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Nah, kita bisa banget menjepret sekali saja dan mendapatkan 10 foto sekaligus. Dan di sini juga ada time lapse-nya, yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 step value. Dan di sini juga untuk loop record-nya itu adalah off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record-nya itu batas perekamannya itu hanya sampai 5 menit saja, teman-teman. Jadi dengan perekaman yang sudah 5 menit dia bakalan langsung mati otomatis untuk perekamannya, teman-teman. Jadi ketika kita merekam 10 menit, kita harus men-take video 2 kali dan di masing-masing durasinya adalah 5 menit dan juga 5 menit. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk software apps-nya, untuk aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5 dan ada logo A seperti ini dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store. Dan ini bentuk si Bipro-nya ketika masuk ke dalam casing waterproof. Dan untuk Bipro-nya itu sendiri bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi bentuknya itu lumayan kecil banget. Dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya, teman-teman. Dan Berica Bipro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K ataupun HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan terang. Kemudian di sini juga untuk dual LCD screen-nya, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci, teman-teman, untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan juga video. Di sini juga kita mendapatkan sebuah mikrofon port yang berukuran 2,5 mm. Dan ini berguna untuk eksternal mikrofon, teman-teman, berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara videonya, teman-teman. Dan juga ada control view and share with wifi. Ini dapat kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman, dengan satu syarat, yaitu mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Dan juga ada burst dead shot, yaitu memiliki mode foto burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan. Nah, jadi sudah lumayan sangat canggih banget, teman-teman ya, dengan barang yang sekecil ini. Kemudian di sini kita juga mendapatkan casing waterproof-nya. Di sini masih ingin saya jelaskan lebih sedikit ya. Di sini untuk mikrofon port-nya itu ada di sini ya. Dan di sini ada untuk USB-nya menchargingnya. Dan di sini ada HDMI dan juga ada microscard-nya, teman-teman. Jadi microscard ini adalah kartu memori kalian, teman, bisa kalian masukkan di sini. Dan di sini ada tombol power-nya. Untuk kecekungan dari lensanya ini adalah 170 derajat, jadi lumayan cekung banget. Dan di sini juga untuk baterainya itu Li-ion baterainya ada di bagian bawah ini. Nah, ini rechargeable ya, teman-teman. Kemudian saya bakal menjelaskan untuk casing waterproof-nya, yaitu di sini terdapat 4 tombol yang menyesuaikan di bagian Bipro-nya, teman-teman. Atas, bawah dan samping, depan juga ada. Kemudian di sini untuk bahannya itu terbuat dari plastik, karet, besi juga ada ya, teman-teman, dan juga spons. Nah, seperti ini bentuknya dan kita bisa buka seperti ini. Dan ini dia open back casingnya. Nah, untuk open back casingnya ini terdapat spons 4 seperti ini ya. Ini bertujuan untuk ketika kamera kita masuk ke dalam sini, agar kameranya tidak berontak atau tidak bergoyang-goyang seperti ini ya, teman-teman, karena sudah ditahan dengan spons ini. Dan dan juga tidak akan menyebabkan lecet pada kameranya atau LCD-nya, teman-teman. Dan di sini juga terdapat karet seperti ini. Ini bertujuan untuk mendorong udara masuk seperti ini ya, agar ketika kita menyelam nanti tidak ada air yang masuk. Contohnya seperti ini, kita masukkan kameranya dan kita dorong dari luar seperti ini, kemudian kita kunci saja seperti ini. Nah, ketika sudah dikunci, maka ini dapat kita gunakan untuk menyelam ke kedalaman air, teman-teman. Dan kita juga mendapatkan sebuah tripod seperti ini.
atau bahasa gaulnya kemarin ada tongsis seperti itu ya. Ini ada straps. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Ini terbuat dari kain dan kita bisa masukkan tangan kita ke bagian sini untuk pegangan ya. Dan juga di bagian atas ini terdapat sebuah spons teman-teman, di mana ini bisa berguna untuk ketika tangan kita licin ataupun terkena air dan berkeringat seperti itu ya. Ini dipegang tidak bakalan bergeser-geser seperti itu. Tidak licin lah istilahnya. Dan di sini juga terbuat dari besi. Dan di sini bisa banget kita masukkan ininya. Dan juga kita dapat mengeratkan dengan sebuah baut yang ini, bawaan dari si Bipro nya. Dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman teman-teman. Dan untuk harganya itu perlu kalian ingat, yaitu di harga 1.290.000-an teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu tentang apa saja kegunaan dan dimana saja bisa kita gunakan untuk si kamera Bipro nya. Nah, jadi di sini untuk bagian atas ini terdapat Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini ada dua foto seperti ini ya. Untuk dua foto ini kita bisa banget menggunakan Bipro ini di tempat-tempat yang lumayan ekstrim seperti ini. Contohnya seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di air teman-teman. Tanpa kita harus takut kamera kita lecet terkena batu misalnya ataupun terkena air ya ketika kita menyelam seperti itu. Karena kita sudah mendapatkan semacam casing waterproof teman-teman. Jadi lumayan aman ya untuk packagingnya juga. Dan juga untuk casingnya juga pasti aman tentunya. Dan di bagian bawah sini untuk harganya itu di 1.290.000 saja teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah sini terdapat untuk resolusi videonya, yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Jadi ini untuk resolusi videonya ya. Kemudian untuk fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga ada control view share. Nah, untuk control view share ini berfungsi atau bertujuan untuk kita bisa koneksikan ke handphone kita dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Dan ketika sudah koneksikan, kita langsung bisa monitoring lewat HP kita teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 4K seperti ini. Untuk resolusinya ada dual LCD screen front and back atau depan dan belakang. Di sini juga ada external mikrofon dan juga terdapat true color teman-teman. Dan di bagian bawah sini yaitu 40 mm ini artinya 40 meter teman-teman. Nah, ini batas kedalaman yang bisa kita gunakan menyelam dengan casing waterproof teman-teman. Jadi lumayan dalam banget ya teman-teman, sudah pastinya karena kita mendapatkan semacam casing waterproof. Dan di sini juga tertulis section record, save and share teman-teman. Seperti itu. Dan di sini inside the box-nya yaitu yang ada di bagian dalam dari Bipro-nya teman-teman. Dan yang pertama itu sudah pasti kita mendapatkan satu unit Bipro-nya ya, atau kamera action-nya. Dan itu bisa kita gunakan dengan cara merekam, juga bisa kita gunakan yang untuk membuat foto juga bisa. Kemudian di sini untuk casing waterproof-nya. Nah, untuk casing waterproof ini sudah pasti kita gunakan untuk melindungi si Bipro-nya teman-teman. Ketika kita ingin keluar menggunakan Bipro-nya, kita harus tetap menggunakan casing waterproof-nya agar kamera tetap aman. Kemudian di sini ada handlebar mount dan ada juga untuk quick release mounting-nya. Di sini juga terdapat tripod mounting teman-teman. Jadi tripod mounting ini adalah berkaitan dengan si casing waterproof-nya teman-teman. Untuk casing waterproof-nya kita bisa masukkan ke tripod mounting ini teman-teman. Jadi dengan cara seperti itu kita dapat mengkoneksikan si waterproof-nya ini ke tripod mounting-nya. Nah, untuk tripod mounting ini bentuknya itu semacam tongkat dan bisa kita pegang. Nanti bakalan saya perlihatkan juga. Dari sini ada 3 unit of 5 volt amps charger unit
base mount with adhesive, Li-ion baterai, dan juga ada quick open back casing teman-teman. Nah, untuk open back casing ini fungsinya yaitu untuk cadangan dari si casing waterproof-nya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ketika yang ini rusak, kita dapat menggunakan open back casing cadangannya. Dan di sini juga untuk charger unit ini dapat kita gunakan untuk menambah daya kembali si baterai Li-ion baterainya. Seperti itu ya. Dan untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman. mAh ya. Jadi dengan daya baterai yang lumayan sangat besar itu, tentunya kita tidak perlu atau tidak usah ketakutan kehabisan baterai kita atau baterainya cepat drop. Kemudian di sini juga untuk USB kabel. Nah, di sini kita mendapatkan USB kabel yang itu sudah pasti untuk mencharging si baterainya juga teman-teman, dengan cara mengkoneksikan ke charger unit ini, kepala chargernya. Kita koneksikan, kemudian kita koneksikan lagi ke Bipro kita teman-teman. Di sana juga ada portnya atau tempat untuk USB-nya. Nah, selain kita gunakan untuk mencharging, kita juga dapat menggunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat seperti komputer dan juga laptop kita teman-teman. Nah, ketika sudah kita koneksikan seperti itu, maka kita bakalan bisa untuk mencomot filenya teman-teman, memilah dan memilih atau menghapus dan menyimpan foto dan video mana yang harus disimpan. Nah, seperti itu ya untuk dikoneksikan ke perangkat seperti PC ataupun laptop kita. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini fungsinya adalah untuk pegangan di jari kita teman-teman. Dan fungsinya itu untuk bahannya itu terbuat dari kain yang bisa kita copot. Nanti bakal saya perlihatkan juga untuk bagian strapsnya. Dan di sini juga ada eksternal mikrofon teman-teman. Untuk eksternal mikrofon sudah pasti fungsinya itu adalah untuk menjernihkan suara video kita teman-teman. Nah, ketika kita merekam video, audio kita bakalan terdengar lebih jernih dan juga jelas. Dan di sini juga terdapat extender for external microphone, dan ada juga untuk bagian skeleton casingnya teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk spesifikasinya, untuk yang pertama di sini ada sensornya yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu ada video, yaitu resolusinya ada MP4 H264 30 fps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Nah, jadi semakin HD atau semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula penyimpanan yang harus dihabiskan. Jadi kalian harus menggunakan memori yang lumayan cukup besar. Kemudian di sini ada untuk fotonya, yaitu formatnya itu adalah format JPEG. Dan di sini ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Kemudian di sini untuk lensnya itu untuk fix fokusnya itu adalah f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian untuk 170 derajat ini adalah untuk wide angle-nya teman-teman, atau kecekungan dari hasil fotonya teman-teman. Ini cocok banget untuk kalian yang pencinta panorama. Kemudian di sini ada screen-nya, yaitu bagian frontnya atau depannya 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian belakangnya adalah 2 inci LTPS LCD teman-teman. Kemudian di sini portnya itu ada masing-masing satu ya. Yang di sini pertama ada USB port, yaitu portnya itu 1. Kemudian ada HDMI portnya juga 1, dan ada juga untuk eksternal mikrofon yang berukuran 2,2 meter, yaitu portnya juga 1. Dan sini ada untuk microscare-nya, yaitu slotnya itu ada 1 teman-teman. Dan di sini connection-nya itu Wi-Fi-nya 802.11 BGN range up to 25 M². Kemudian untuk penyimpanannya itu adalah storage-nya adalah 64 GB. Jadi ini cocok banget untuk resolusi 4K teman-teman. Sudah 64 GB langsung memorinya.
Kemudian di sini ada baterainya, yaitu 1000 mAh rechargeable ion baterai. Ini bisa kita charger ulang lagi ketika sudah mulai drop. Dan dimensionnya itu adalah unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini weightnya itu adalah unit only 65 gram, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian di sini waterproofnya up to 40 m deep. Jadi kita bisa menyelam sampai batas kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproofnya saja, teman-teman. Kemudian di sini ada burstnya, foto mode burst, yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Nah, kita bisa banget menjepret sekali saja dan mendapatkan 10 foto sekaligus. Dan di sini juga ada time lapse-nya, yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 step value. Dan di sini juga untuk loop record-nya itu adalah off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record-nya itu batas perekamannya itu hanya sampai 5 menit saja, teman-teman. Jadi dengan perekaman yang sudah 5 menit dia bakalan langsung mati otomatis untuk perekamannya, teman-teman. Jadi ketika kita merekam 10 menit, kita harus men-take video 2 kali dan di masing-masing durasinya adalah 5 menit dan juga 5 menit. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk software apps-nya, untuk aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5 dan ada logo A seperti ini dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store, teman-teman. Dan ini bentuk si Bipro-nya ketika masuk ke dalam casing waterproof. Dan untuk Bipro-nya itu sendiri bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi bentuknya itu lumayan kecil banget. Dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru, di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya, teman-teman. Dan Brica Bipro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K ataupun HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan terang. Kemudian di sini juga untuk dual LCD screen-nya, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci, teman-teman, untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan juga video. Di sini juga kita mendapatkan sebuah microphone port yang berukuran 2,5 mm. Dan ini berguna untuk eksternal mikrofon, teman-teman, berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara videonya, teman-teman. Dan juga ada control view and share with wifi. Ini dapat kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman, dengan satu syarat, yaitu mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Dan juga ada burst deadshot, yaitu memiliki mode foto burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan. Nah, jadi sudah lumayan sangat canggih banget, teman-teman ya, dengan barang yang sekecil ini. Kemudian di sini kita juga mendapatkan casing waterproofnya. Di sini masih ingin saya jelaskan lebih sedikit ya. Di sini untuk microphone portnya itu ada di sini ya. Dan di sini ada untuk USB-nya menchargingnya. Dan di sini ada HDMI dan juga ada microscard-nya, teman-teman. Jadi microscard ini adalah kartu memori kalian, teman, bisa kalian masukkan di sini. Dan di sini ada tombol powernya. Untuk kecekungan dari lensanya ini adalah 170 derajat, jadi lumayan cekung banget. Dan di sini juga untuk baterainya itu Li-ion baterainya ada di bagian bawah ini. Nah, ini rechargeable ya, teman-teman. Kemudian saya bakal menjelaskan untuk casing waterproof-nya, yaitu di sini terdapat 4 tombol yang menyesuaikan di bagian Bipro-nya, teman-teman. Atas, bawah dan samping, depan juga ada. Kemudian di sini untuk bahannya itu terbuat dari plastik, karet, besi juga ada ya, teman-teman, dan juga spons. Nah, seperti ini bentuknya dan kita bisa buka seperti ini. Dan ini dia open back casingnya. Nah, untuk open back casingnya ini terdapat spons 4 seperti ini ya. Ini bertujuan untuk ketika kamera kita masuk ke dalam sini, agar kameranya tidak berontak atau tidak bergoyang-goyang seperti ini ya, teman-teman, karena sudah ditahan dengan spons ini. Dan dan juga tidak akan menyebabkan lecet pada kameranya atau LCD-nya, teman-teman.
Dan di sini juga terdapat karet seperti ini. Ini bertujuan untuk mendorong udara masuk seperti ini ya, agar ketika kita menyelam nanti tidak ada air yang masuk. Nah, contohnya seperti ini, kita masukkan kameranya dan kita dorong dari luar seperti ini, kemudian kita kunci saja seperti ini. Nah, ketika sudah dikunci, maka ini dapat kita gunakan untuk menyelam ke kedalaman air, teman-teman. Dan kita juga mendapatkan sebuah tripod seperti ini, atau bahasa gaulnya kemarin ada tongsis seperti itu ya. Ini ada straps. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Ini terbuat dari kain dan kita bisa masukkan tangan kita ke bagian sini untuk pegangan ya. Dan juga di bagian atas ini terdapat sebuah spons, teman-teman, di mana ini bisa berguna untuk ketika tangan kita licin ataupun terkena air dan berkeringat seperti itu ya. Ini dipegang tidak bakalan bergeser-geser seperti itu. Tidak licin lah istilahnya. Dan di sini juga terbuat dari besi. Dan di sini bisa banget kita masukkan ininya. Dan juga kita dapat mengeratkan dengan sebuah baut yang ini, bawaan dari si Bipro-nya. Dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman, teman-teman. Dan untuk harganya itu perlu kalian ingat, yaitu di harga 1.290.000-an, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu tentang apa saja kegunaan dan dimana saja bisa kita gunakan untuk si kamera Bipro-nya. Nah, jadi di sini untuk bagian atas ini terdapat Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini ada dua foto seperti ini ya. Untuk dua foto ini kita bisa banget menggunakan Bipro ini di tempat-tempat yang lumayan ekstrim seperti ini. Contohnya seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di air, teman-teman. Tanpa kita harus takut kamera kita lecet terkena batu misalnya ataupun terkena air ya ketika kita menyelam seperti itu. Karena kita sudah mendapatkan semacam casing waterproof, teman-teman. Jadi lumayan aman ya untuk packagingnya juga. Dan juga untuk casingnya juga pasti aman tentunya. Dan di bagian bawah sini untuk harganya itu di 1.290.000 saja, teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah sini terdapat untuk resolusi videonya, yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps, teman-teman. Jadi ini untuk resolusi videonya ya. Kemudian untuk fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst, teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga ada control view share. Nah, untuk control view share ini berfungsi atau bertujuan untuk kita bisa koneksikan ke handphone kita dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Dan ketika sudah koneksikan, kita langsung bisa monitoring lewat HP kita, teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 4K seperti ini. Untuk resolusinya ada dual LCD screen front and back atau depan dan belakang. Di sini juga ada external mikrofon dan juga terdapat true color, teman-teman. Dan di bagian bawah sini yaitu 40 mm ini artinya 40 meter, teman-teman. Nah, ini batas kedalaman yang bisa kita gunakan menyelam dengan casing waterproof, teman-teman. Jadi lumayan dalam banget ya, teman-teman, sudah pastinya karena kita mendapatkan semacam casing waterproof. Dan di sini juga tertulis section record, save and share, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini inside the box-nya yaitu yang ada di bagian dalam dari Bipro-nya, teman-teman. Dan yang pertama itu sudah pasti kita mendapatkan satu unit Bipro-nya ya, atau kamera action-nya. Dan itu bisa kita gunakan dengan cara merekam, juga bisa kita gunakan yang untuk membuat foto juga bisa. Kemudian di sini untuk casing waterproof-nya. Nah, untuk casing waterproof ini sudah pasti kita gunakan untuk melindungi si Bipro-nya, teman-teman. Ketika kita ingin keluar menggunakan Bipro-nya, kita harus tetap menggunakan casing waterproof-nya agar kamera tetap aman. Kemudian di sini ada handlebar mount dan ada juga untuk quick release mounting-nya. Di sini juga terdapat tripod mounting, teman-teman.
Jadi tripod mounting ini adalah berkaitan dengan si casing waterproofnya teman-teman. Untuk casing waterproofnya kita bisa masukkan ke tripod mounting ini teman-teman. Jadi dengan cara seperti itu kita dapat mengkoneksikan si waterproofnya ini ke tripod mountingnya. Nah, untuk tripod mounting ini bentuknya itu semacam tongkat yang memang bisa kita pegang. Nanti bakalan saya perlihatkan juga. Dari sini ada 3 unit of 5V arms, charger unit, base mounts with adhesive, Li-ion baterai, dan juga ada quick open back casing teman-teman. Nah, untuk open back casing ini fungsinya yaitu untuk cadangan dari si casing waterproofnya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ketika yang ini rusak, kita dapat menggunakan open back casing cadangannya. Dan di sini juga untuk charger unit ini dapat kita gunakan untuk menambah daya kembali si baterai Li-ion baterainya. Seperti itu ya. Dan untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman, mAh ya. Jadi dengan daya baterai yang lumayan sangat besar itu, tentunya kita tidak perlu atau tidak usah ketakutan kehabisan baterai kita atau baterainya cepat drop. Kemudian di sini juga untuk USB kabel. Nah, di sini kita mendapatkan USB kabel yang itu sudah pasti untuk mencharging si baterainya juga teman-teman, dengan cara mengkoneksikan ke charger unit ini, kepala chargernya. Kita koneksikan, kemudian kita koneksikan lagi ke Bipro kita teman-teman. Di sana juga ada portnya atau tempat untuk USB-nya. Nah, selain kita gunakan untuk mencharging, kita juga dapat menggunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat seperti komputer dan juga laptop kita teman-teman. Nah, ketika sudah kita koneksikan seperti itu, maka kita bakalan bisa untuk mencomot filenya teman-teman, memilah dan memilih atau menghapus dan menyimpan foto dan video mana yang harus disimpan. Nah, seperti itu ya untuk dikoneksikan ke perangkat seperti PC ataupun laptop kita. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini fungsinya adalah untuk pegangan di jari kita teman-teman. Dan fungsinya itu untuk bahannya itu terbuat dari kain yang bisa kita copot. Nanti bakal saya perlihatkan juga untuk bagian strapsnya. Dan sini juga ada eksternal mikrofon teman-teman. Untuk eksternal mikrofon sudah pasti fungsinya itu adalah untuk menjernihkan suara video kita teman-teman. Nah, ketika kita merekam video, audio kita bakalan terdengar lebih jernih dan juga jelas. Dan sini juga terdapat extender for external microphone, dan ada juga untuk bagian skeleton casingnya teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk spesifikasinya, untuk yang pertama di sini ada sensornya yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu ada video, yaitu resolusinya ada MP4 H264 30 fps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Nah, jadi semakin HD atau semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula penyimpanan yang harus dihabiskan. Jadi kalian harus menggunakan memori yang lumayan cukup besar. Kemudian di sini ada untuk fotonya, yaitu formatnya itu adalah format JPEG. Dan di sini ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Kemudian di sini untuk lensnya itu, untuk fix fokusnya itu adalah f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian untuk 170 derajat ini adalah untuk wide angle-nya teman-teman, atau kecekungan dari hasil fotonya teman-teman. Ini cocok banget untuk kalian yang pencinta panorama. Kemudian di sini ada screen-nya, yaitu bagian frontnya atau depannya 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian belakangnya adalah 2 inci LTPS LCD teman-teman. Kemudian di sini portnya itu ada masing-masing satu ya. Yang di sini pertama ada USB ports, yaitu portnya itu 1. Kemudian ada HDMI portnya juga 1, dan ada juga untuk eksternal mikrofon yang berukuran 2,2 meter, yaitu portnya juga 1.
Dan sini ada untuk microscarnya, yaitu slotnya itu ada 1 teman-teman. Dan di sini connectionnya itu wifi-nya 802.11 BGN range up to 25 M kuadrat. Kemudian untuk penyimpanannya itu adalah storage-nya adalah 64 GB. Jadi ini cocok banget untuk resolusi 4K teman-teman. Sudah 64 GB langsung memorinya. Kemudian di sini ada baterainya, yaitu 1000 mAh rechargeable ion baterai. Ini bisa kita charger ulang lagi ketika sudah mulai drop. Dan dimensionnya itu adalah unit only 60x41x22 mm. Kemudian di sini weight-nya itu adalah unit only 65 gram teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian di sini waterproof-nya up to 40 m deep. Jadi kita bisa menyelam sampai batas kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproof-nya saja, teman-teman. Kemudian di sini ada burst-nya, foto mode burst, yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapixel. Nah, kita bisa banget menjepret sekali saja dan mendapatkan 10 foto sekaligus. Dan di sini juga ada time lapse-nya, yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 step value. Dan di sini juga untuk loop record-nya itu adalah off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record-nya itu batas perekamannya itu hanya sampai 5 menit saja, teman-teman. Jadi dengan perekaman yang sudah 5 menit dia bakalan langsung mati otomatis untuk perekamannya, teman-teman. Jadi ketika kita merekam 10 menit, kita harus men-take video 2 kali dan di masing-masing durasinya adalah 5 menit dan juga 5 menit. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk software apps-nya, untuk aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5 dan ada logo A seperti ini dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store, teman-teman. Dan ini bentuk si Bipro-nya ketika masuk ke dalam casing waterproof. Dan untuk Bipro-nya itu sendiri bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi bentuknya itu lumayan kecil banget dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya, teman-teman. Dan Berica Bipro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K ataupun HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan terang. Kemudian di sini juga untuk dual LCD screen-nya, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci, teman-teman, untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan juga video. Di sini juga kita mendapatkan sebuah mikrofon port yang berukuran 2,5 mm. Dan ini berguna untuk eksternal mikrofon, teman-teman, berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara videonya, teman-teman. Dan juga ada control view and share with wifi. Ini dapat kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman, dengan satu syarat, yaitu mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Dan juga ada burst dead shot, yaitu memiliki mode foto burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan. Nah, jadi sudah lumayan sangat canggih banget, teman-teman ya, dengan barang yang sekecil ini. Kemudian di sini kita juga mendapatkan casing waterproof-nya. Di sini masih ingin saya jelaskan lebih sedikit ya. Di sini untuk mikrofon portnya itu ada di sini ya. Dan di sini ada untuk USB-nya menchargingnya. Dan di sini ada HDMI dan juga ada microscard-nya, teman-teman. Jadi microscard ini adalah kartu memori kalian, teman, bisa kalian masukkan di sini. Dan di sini ada tombol power-nya. Untuk kecekungan dari lensanya ini adalah 170 derajat, jadi lumayan cekung banget. Dan di sini juga untuk baterainya itu ion baterainya ada di bagian bawah ini. Nah, ini rechargeable ya, teman-teman. Kemudian saya bakal menjelaskan untuk casing waterproof-nya, yaitu di sini terdapat 4 tombol yang menyesuaikan di bagian Bipro-nya, teman-teman. Atas, bawah dan samping, depan juga ada. Kemudian di sini untuk bahannya itu terbuat dari plastik, karet, besi juga ada, teman-teman, dan juga spons. Nah, seperti ini bentuknya dan kita bisa buka seperti ini.
Dan ini dia open back casingnya. Nah, untuk open back casingnya ini terdapat spons 4 seperti ini ya. Ini bertujuan untuk ketika kamera kita masuk ke dalam sini agar kameranya tidak berontak atau tidak bergoyang-goyang seperti ini ya teman-teman, karena sudah ditahan dengan spons ini. Dan dan juga tidak akan menyebabkan lecet pada kameranya atau LCD-nya teman-teman. Dan di sini juga terdapat karet seperti ini bertujuan untuk mendorong udara masuk seperti ini ya, agar ketika kita menyelam nanti tidak ada air yang masuk. Nah, contohnya seperti ini, kita masukkan kameranya dan kita dorong dari luar seperti ini, kemudian kita kunci saja seperti ini. Nah, ketika sudah dikunci, maka ini dapat kita gunakan untuk menyelam ke kedalaman air teman-teman. Dan kita juga mendapatkan sebuah tripod seperti ini, atau bahasa gaulnya kemarin ada tongsis seperti itu ya. Ini ada straps. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Ini terbuat dari kain dan kita bisa masukkan tangan kita ke bagian sini untuk pegangan ya. Dan juga di bagian atas ini terdapat sebuah spons teman-teman, di mana ini bisa berguna untuk ketika tangan kita licin ataupun terkena air dan berkeringat seperti itu ya. Ini dipegang tidak bakalan bergeser-geser seperti itu, tidak licin lah istilahnya. Dan di sini juga terbuat dari besi. Dan di sini bisa banget kita masukkan ininya. Dan juga kita dapat mengeratkan dengan sebuah baut yang ini, bawaan dari si Bipro-nya. Dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman teman-teman. Dan untuk harganya itu perlu kalian ingat, yaitu di harga 1.290.000-an teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu tentang apa saja kegunaan dan dimana saja bisa kita gunakan untuk si kamera Bipro-nya. Nah, jadi di sini untuk bagian atas ini terdapat Nova Innovation Never Ends. Kemudian di sini ada dua foto seperti ini ya. Untuk dua foto ini kita bisa banget menggunakan Bipro ini di tempat-tempat yang lumayan ekstrim seperti ini. Contohnya seperti bersepeda di gunung ataupun berselancar di air teman-teman. Tanpa kita harus takut kamera kita lecet terkena batu misalnya ataupun terkena air ya ketika kita menyelam seperti itu, karena kita sudah mendapatkan semacam casing waterproof teman-teman. Jadi lumayan aman ya untuk packagingnya juga, dan juga untuk casingnya juga pasti aman tentunya. Dan di bagian bawah sini untuk harganya itu di 1.290.000 saja teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah sini terdapat untuk resolusi videonya, yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Jadi ini untuk resolusi videonya ya. Kemudian untuk fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga ada control view share. Nah, untuk control view share ini berfungsi atau bertujuan untuk kita bisa koneksikan ke handphone kita dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Dan ketika sudah koneksikan, kita langsung bisa monitoring lewat HP kita teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 4K seperti ini. Untuk resolusinya ada dua LCD screen front and back atau depan dan belakang. Di sini juga ada eksternal mikrofon dan juga terdapat true color teman-teman. Dan di bagian bawah sini yaitu 40 mm ini artinya 40 meter teman-teman. Nah, ini batas kedalaman yang bisa kita gunakan menyelam dengan casing waterproof teman-teman. Jadi lumayan dalam banget ya teman-teman, sudah pastinya karena kita mendapatkan semacam casing waterproof. Dan di sini juga tertulis section record, save and share teman-teman. Seperti itu. Dan di sini inside the box-nya yaitu yang ada di bagian dalam dari Bipro-nya teman-teman. Dan yang pertama itu sudah pasti kita mendapatkan satu unit Bipro-nya ya, atau kamera action-nya.
dan itu bisa kita gunakan dengan cara merekam, juga bisa kita gunakan yang untuk membuat foto juga bisa. Kemudian di sini untuk casing waterproof-nya. Nah, untuk casing waterproof ini sudah pasti kita gunakan untuk melindungi si Vibro-nya, teman-teman. Ketika kita ingin keluar menggunakan Vibro-nya, kita harus tetap menggunakan casing waterproof-nya agar kamera tetap aman. Kemudian di sini ada handlebar mount dan ada juga untuk quick release mounting-nya. Di sini juga terdapat tripod mounting, teman-teman. Jadi tripod mounting ini adalah berkaitan dengan si casing waterproof-nya, teman-teman. Untuk casing waterproof-nya kita bisa masukkan ke tripod mounting ini, teman-teman. Jadi dengan cara seperti itu kita dapat mengkoneksikan si waterproof-nya ini ke tripod mounting-nya. Nah, untuk tripod mounting ini bentuknya itu semacam tongkat, teman-teman, bisa kita pegang. Nanti bakalan saya perlihatkan juga. Dari sini ada 3 unit of 5V arms, charger unit, base mount with adhesive, Li-ion baterai, dan juga ada quick open back casing, teman-teman. Nah, untuk open back casing ini fungsinya yaitu untuk cadangan dari si casing waterproof-nya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ketika yang ini rusak, kita dapat menggunakan open back casing cadangannya. Dan di sini juga untuk charger unit ini dapat kita gunakan untuk menambah daya kembali si baterai Li-ion baterainya. Seperti itu ya. Dan untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman. mAh ya. Jadi dengan daya baterai yang lumayan sangat besar itu, tentunya kita tidak perlu atau tidak usah ketakutan kehabisan baterai kita atau baterainya cepat drop. Kemudian di sini juga untuk USB kabelnya. Di sini kita mendapatkan USB kabel yang itu sudah pasti untuk mencharging si baterainya juga, teman-teman. Dengan cara mengkoneksikan ke charger unit ini, kepala chargernya. Kita koneksikan, kemudian kita koneksikan lagi ke Vibro kita, teman-teman. Di sana juga ada portnya atau tempat untuk USB-nya. Nah, selain kita gunakan untuk mencharging, kita juga dapat menggunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat seperti komputer dan juga laptop kita, teman-teman. Nah, ketika sudah kita koneksikan seperti itu, maka kita bakalan bisa untuk mencomot filenya, teman-teman. Memilah dan memilih atau menghapus dan menyimpan foto dan video mana yang harus disimpan. Nah, seperti itu ya untuk dikoneksikan ke perangkat seperti PC ataupun laptop kita. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini fungsinya adalah untuk pegangan di jari kita, teman-teman. Dan fungsinya itu untuk bahannya itu terbuat dari kain yang bisa kita copot. Nanti bakal saya perlihatkan juga untuk bagian strapsnya. Dan sini juga ada eksternal mikrofon, teman-teman. Untuk eksternal mikrofon sudah pasti fungsinya itu adalah untuk menjernihkan suara video kita, teman-teman. Nah, ketika kita merekam video, audio kita bakalan terdengar lebih jernih dan juga jelas. Dan sini juga terdapat extender for external microphone dan ada juga untuk bagian skeleton casingnya, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk spesifikasinya. Untuk yang pertama di sini ada sensornya yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor, teman-teman. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu ada video, yaitu resolusinya ada MP4 H264 30 fps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel, teman-teman. Nah, jadi semakin HD atau semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula penyimpanan yang harus dihabiskan. Jadi kalian harus menggunakan memori yang lumayan cukup besar. Kemudian di sini ada untuk fotonya, yaitu formatnya itu adalah format JPEG. Dan di sini ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Kemudian di sini untuk lensnya itu untuk fix fokusnya itu adalah f2.8 f sama dengan 3 mm. Kemudian untuk 170 derajat ini adalah untuk wide angle-nya, teman-teman, atau kecekungan dari hasil fotonya, teman-teman. Ini cocok banget untuk kalian yang pencinta panorama.
Kemudian di sini ada screennya, yaitu bagian frontnya atau depannya 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian belakangnya adalah 2 inci LTPS LCD teman-teman. Kemudian di sini portnya itu ada masing-masing satu ya. Yang di sini pertama ada USB ports, yaitu portnya itu satu. Kemudian ada HDMI portnya juga satu. Dan ada juga untuk eksternal mikrofon yang berukuran 2,2 meter, yaitu portnya juga satu. Dan sini ada untuk microscarnya, yaitu slotnya itu ada satu teman-teman. Dan di sini connectionnya itu wifi-nya 802.11 BGN, range up to 25 M². Kemudian untuk penyimpanannya itu adalah storage-nya adalah 64 GB. Jadi ini cocok banget untuk resolusi 4K teman-teman. Sudah 64 GB langsung memorinya. Kemudian di sini ada baterainya, yaitu 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai. Ini bisa kita charger ulang lagi ketika sudah mulai drop. Dan dimensionnya itu adalah unit only 60x41x22 mm. Kemudian di sini weight-nya itu adalah unit only 65 gram teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian di sini waterproof-nya up to 40 m deep. Jadi kita bisa menyelam sampai batas kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproof-nya saja teman-teman. Kemudian di sini ada burst-nya, foto mode burst, yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Nah, kita bisa banget menjepret sekali saja dan mendapatkan 10 foto sekaligus. Dan di sini juga ada time lapse-nya, yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 step value. Dan di sini juga untuk loop record-nya itu adalah off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record-nya itu batas perekamannya itu hanya sampai 5 menit saja teman-teman. Jadi dengan perekaman yang sudah 5 menit dia bakalan langsung mati otomatis untuk perekamannya teman-teman. Jadi ketika kita merekam 10 menit, kita harus men-take video 2 kali dan di masing-masing durasinya adalah 5 menit dan juga 5 menit. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk software apps-nya, untuk aplikasinya itu namanya adalah Bipro 5 dan ada logo A seperti ini dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store teman-teman. Dan ini bentuk si Bipro-nya ketika masuk ke dalam casing waterproof. Dan untuk Bipro-nya itu sendiri bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya itu lumayan kecil banget dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya teman-teman. Dan Berica Bipro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K ataupun HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan terang. Kemudian di sini juga untuk dual LCD screen-nya, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci teman-teman untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan juga video. Di sini juga kita mendapatkan sebuah mikrofon port yang berukuran 2,5 mm. Dan ini berguna untuk eksternal mikrofon teman-teman, berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara videonya teman-teman. Dan juga ada control view and share with wifi. Ini dapat kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman, dengan satu syarat, yaitu mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Dan juga ada burst dead shot, yaitu memiliki mode foto burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan. Nah, jadi sudah lumayan sangat canggih banget teman-teman ya, dengan barang yang sekecil ini. Kemudian di sini kita juga mendapatkan casing waterproofnya. Di sini masih ingin saya jelaskan lebih sedikit ya. Di sini untuk mikrofon portnya itu ada di sini ya, dan di sini ada untuk USB-nya menchargingnya. Dan di sini ada HDMI dan juga ada microscard-nya teman-teman. Jadi microscard ini adalah kartu memori kalian, teman, bisa kalian masukkan di sini. Dan di sini ada tombol power-nya. Untuk kecekungan dari lensanya ini adalah 170 derajat, jadi lumayan cekung banget. Dan di sini juga untuk baterainya itu Li-ion baterainya
ada di bagian bawah ini. Nah, ini reachable ya teman-teman. Kemudian saya bakal menjelaskan untuk casing waterproof-nya, yaitu di sini terdapat 4 tombol yang menyesuaikan di bagian bipro-nya teman-teman. Atas, bawah, dan samping, depan juga ada. Kemudian di sini untuk bahannya itu terbuat dari plastik, karet, besi juga ada ya teman-teman, dan juga spons. Nah, seperti ini bentuknya, dan kita bisa buka seperti ini. Dan ini dia open back casingnya. Nah, untuk open back casingnya ini terdapat spons 4 seperti ini ya. Ini bertujuan untuk ketika kamera kita masuk ke dalam sini, agar kameranya tidak berontak atau tidak bergoyang-goyang seperti ini ya teman-teman, karena sudah ditahan dengan spons ini. Dan dan juga tidak akan menyebabkan lecet pada kameranya atau LCD-nya teman-teman. Dan di sini juga terdapat karet seperti ini bertujuan untuk mendorong udara masuk seperti ini ya, agar ketika kita menyelam nanti tidak ada air yang masuk. Nah, contohnya seperti ini, kita masukkan kameranya dan kita dorong dari luar seperti ini, kemudian kita kunci saja seperti ini. Nah, ketika sudah dikunci, maka ini dapat kita gunakan untuk menyelam ke kedalaman air teman-teman. Dan kita juga mendapatkan sebuah tripod seperti ini, atau bahasa gaulnya kemarin ada tongsis seperti itu ya. Ini ada straps. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Ini terbuat dari kain dan kita bisa masukkan tangan kita ke bagian sini untuk pegangan ya. Dan juga di bagian atas ini terdapat sebuah spons teman-teman, dimana ini bisa berguna untuk ketika tangan kita licin ataupun terkena air dan berkeringat seperti itu ya. Ini dipegang tidak bakalan bergeser-geser seperti itu, tidak licin lah istilahnya. Dan di sini juga terbuat dari besi. Dan di sini bisa banget kita masukkan ininya. Dan juga kita dapat mengeratkan dengan sebuah baut yang ini, bawaan dari si bipro-nya. Dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman teman-teman. Dan untuk harganya itu perlu kalian ingat, yaitu di harga 1.290.000-an teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi itu saja pembahasan tentang Brica Bipro 5 Alpha Edition 4K Mark II-S. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Yoli Musik. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.